Oke, di konten kali ini gua nggak akan ngebahas baris lagi. Lupa opening kayak ini ya. Oke, openingnya adalah sebelum kita mulai kegiatan kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga dilancarkan dan dimudahkan, dan semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, konten ini resmi saya buka. Oke. Di konten kali ini, di video kali ini, gua nggak akan ngebahas dunia baris karena di masa pandemik jadi udah bosan lah ngomongin baris. Dan kebetulan gua seneng main sepeda. Dulu sempat berhenti karena ngurusin barisan, ngurusin dunia baris, dan sekarang mumpung lagi pandemik, gua kembali lagi main sepeda. Tapi kali ini gua mau memperkenalkan sepeda baru gue. Nah, kira-kira kayak apa sepedanya? Kita langsung aja jebret. Tara. Oke, agak kurang jelas ya ngedit. Karena gue nggak bisa ngedit, jadi seadanya aja. Oke teman-teman ya, langsung aja. Ini sepeda yang gue maksud tadi di awal udah ada tayangan videonya sedikit ya. Oke, ini sepintas orang nyangkanya waktu setiap kali gue pakai orang bilang ini seperti Troy ya, seperti elemen Troy, tapi ini bukan Troy. Terus juga ada orang yang bilang bahkan ini seperti FN Hon gas apa Gus sih? Bagaimana cara mengucapannya? Gua nggak pernah punya soalnya ya, karena ini dengan low budget, jadi gua punya sepeda ini ya. Ini adalah frame lokalan, tapi udah kromoli, namanya RB Kromoli. Karena mungkin belum banyak yang tahu sepeda ini seperti apa, terus kemudian kualitasnya bagaimana. Tapi gua udah nyoba dan udah ngebuktiin ini oke banget. Dan ini udah gua pakai gas kemana-mana, meskipun cuma sebatas sampai Indomaret dan warung Bucok. Oke, berikut nanti gue akan mereview bagaimana dan seperti apa part-part yang gue pakai di sepeda ini. Jadi untuk teman-teman sebelum kalau misalkan mau ngerakit sepeda dan mumpuni mungkin dengan yang kromoli, kan banyak sekarang yang high tin, kemudian ada juga banyak yang alloy. Itu cuma untuk kelas kromoli mungkin harganya terlalu tinggi. Kalau misalkan teman-teman beli Troy harganya wow, gue juga nggak mampu. Atau mungkin juga mau beli FN Hon yang gas atau Gus, itu karena sekarang udah bermunculan yang seri-seri Gusti kali ya. Gusti dari Gusti kali, ada Arjuna, Anoman, Nakula, Sadewa, dan toko pewayangan lainnya. Tapi gue memilih ini. Kenapa? Budgetnya murah. Ini harganya only frame ya. Itu udah dapat frame, fork, sama handle postnya udah teleskopik. Tapi ini gue copot bawaan handle postnya karena gue lebih memilih yang agak bengkok, agak lucu aja bentuknya. Untuk harga only frame ya, itu udah termasuk tadi yang gue sebutin, itu berkisar antara 3,5 3.500.000 sampai di angka 4 juta, atau mungkin sekarang udah nggak tahu harganya berapa. Jadi teman-teman untuk nyarinya kayaknya silahkan langsung boleh kontak gue ya, boleh di komen, nanti gue kasih tahu recommended sellernya ya, recommend sellernya biar nanti teman-teman bisa mudah. Oke, langsung aja kita review sepedanya. Cekidot. Oke, ini secara keseluruhan ya teman-teman. Ini panjang frame-nya mulai dari DO, drop out belakang, sampai ke drop out yang di fork. Ini lumayan jauh. Jadi gue saranin buat teman-teman yang tingginya kurang dari 160, kayaknya bakalan jauh banget, jadi ngakalinnya harus pas banget. Ini kebetulan tinggi gue cuma 160, jadi gue ada beberapa part yang memang gue akalin sengaja biar pas sama postur badan gue. Kita mulai dari bagian paling atas dan depan. Ini gue pakai barnya itu yang rise-nya mumpuni sesuai dengan tinggi badan gue yang cuma 160. Gue pakai Raze, dan terus kemudian gue sesuaikan sama handle postnya itu pakai Light Pro. Ini cuma 37, ini yang bengkok 37. Kenapa gue pakai rise? Ini biar bisa mundur ke belakang, karena gue ngakalin ini yang pakai apa namanya, nggak pakai teleskopik, jadi langsung. Dan ini lipatan ke luar ya, soalnya kalau dilipat ke dalam ini agak lumayan rumit ini ya. Terus kemudian gue pakai brake-nya pakai Pacific yang ada aja karena ini low budget. Terus kemudian pakai shifternya Acera 9 speed. Ini hand gripnya gue pakai Light Pro,
supaya lebih empuk aja biar enak. Ke bagian bawah di headset atau komstirnya gue pakai Light Pro udah bearing. Terus kemudian di framenya ini merek RB-nya ini logonya udah emboss. Jadi bukan lagi stiker tapi udah emboss, ini udah keren banget. Ke bagian fork, ke bagian bawah. Oh iya, di sini juga udah ada baut front block. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pasang front block udah siap tinggal pasang aja. Terus kemudian forknya, nah ini gue pakai wheelsetnya ukuran 16 plus atau 16349, tapi saran gue teman-teman pakainya yang 16 murni 305 karena ini pakai yang plus ini udah mepet banget. Ini pakai ban ukuran 150, gue pakai Kendak West. Mungkin kalau misalkan pakai 135 ini agak jauh ya. Terus kemudian gue pakai rimsnya Edge ya ukuran 16 plus, dan gue pakai hub rehab-nya pakai speed up, pakai speed ya, speed up, pakai speed. Ini setengah bearing setengah pelor, low budget, oke? Low budget, sekali lagi low budget. Oke, ke bagian rotornya gue pakai Raze ya, pakai Raze. Ini kenapa gue pakai Raze, karena gue nyari yang ada merek lain mungkin ya, ada Snail, ada yang lainnya, ada apa merek lain tuh, Snail apa gitu. Nah gue dapatnya Raze, kebetulan gue konsepnya adalah merah hitam ya, black and red. Jadi lebih ke warnanya aja sih. Ukuran normal, size nya 160 mm ya, ukuran normal. Di kalipernya gue pakai Pacific ya, oke. Terus ke bagian sini ini udah ada baut buat battle cage ya, silahkan lo pakai apa aja terserah ya. Gue pakai Topik di sini. Terus kemudian ke bagian cranksetnya gue udah pakai Holotech ya, udah pakai Holotech 2. Terus pakai Ion yang udah QR. Nah ini chainringnya ukurannya 58, tapi gue sesuaikan sama sprocketnya biar seimbang, biar nggak terlalu berat dan nggak terlalu ngicik juga. Karena kalau misalkan di bagian depannya terlalu besar terus kesini kecil, mungkin nanti di bagian tanjakan agak berat gitu. Tapi makanya gue sesuaikan sprocketnya ini 1138, oke, ukuran A9 speed. Dan ini gue pakai Claris medium. Harusnya pakai shortcut, lebih bagusnya pakai short, jadi biar nggak mentok. Ini teman-teman kalau misalkan gue naikin ke atas sampai ke yang 38 ini mentok banget, mepet banget. Jadi kalau misalkan di jalan berlubang mungkin agak mentok atau kelewatin polder jedak, nah itu bakalan khawatir patah ya. Rotor belakang sama. Terus kemudian rantai gue pakai yang standaran aja, yang penting enak gitu. Terus ini buat grup set ini lumayan enak buat perpindahan speednya mulai dari 1 sampai ke 9 nya, lumayan asik. Kenapa gue pakai QR? Biar gampang aja kalau melipat. Terus kemudian saddle gue pakai apa nih, lupa gue mereknya nih, itu ya, Remet ya, Remet yang recovery zone. Ini empuk banget karena sesuai sama seat bone gue yang nggak terlalu lebar. Jadi teman-teman saran kalau misalkan pakai saddle nggak cuma empuk tapi juga sesuaikan lebar bokong, lebar pantat, antara pantat tengah kiri sama kanan diukur, kemudian sesuaikan kira-kira mana yang cocok saddlenya. Itu saran gua. Terus gua pakai seat postnya Light Pro yang A61. Kenapa? Karena kebanyakan ini suka merosot. Makanya gua pakein yang A61, ini kan agak berderat-derat gitu. Jadi lumayan nyangkut di sini. Overall ini keren sih. Jadi kalau dipakai ya sejenis kayak Troy atau FN Hon sih orang lihatnya. Yang jelas ini keren, mumpuni. Tapi ada minusnya nih. Ya, minusnya di dudukan kaliper belakang itu ini kurang agak keluar. Jadi kalau ditarik keluar khawatir patah, makanya mekanik ini mengakalinya dengan dicoak ininya, digerinda, dicoak. Nah, terus juga untuk kickstand ini susah masangnya, di tengah nggak bisa, di sini kayaknya agak gimana. Jadi gue pakai yang biasa dipakai sama Brompton atau Pikes dan sejenisnya. Tapi ini juga harus motong mapers di sini bagian sininya. Tapi ini aman. Ya ini oke banget. Kita coba. Nah, keren ya. Nah, gitu. Oke, itu aja sih. Lainnya silakan menyesuaikan aja sesuai dengan budget teman-teman semuanya. Kira-kira seperti itu. Ini enak banget dibawanya. Enaknya Chromoly adalah smooth banget kalau dibawa, lebih meluncur. Nggak terlalu ringan, nggak juga terlalu berat. Sedang-sedang aja, agak membel-membel gimana gitu, keren pokoknya ya. Oke, tadi udah bagian part-partnya, sekarang kita coba melipat ya. Ini sepeda 2 lipatan, jadi kita akan lihat
seberapa simple untuk lipatannya. Seat postnya bisa teman-teman turunin seperti biasa. Kita akan coba pakai dilipat mulai dari handle postnya, karena gue pakai yang lipat kanan untuk mempermudah biar nggak beradu-adu kena ban dan lain sebagainya. Nah, ini gue pakai lipatan yang keluar, tapi ini kabelnya kurang panjang ya, jadi aku saranin teman-teman nanti pakai kabelnya agak panjang. Oke, nah ini lipatannya. Ini sama seperti sepeda pada umumnya, sepeda lipat. Untuk melipatnya ini mudah, cuma sayangnya pada saat dibikin berdiri gini dia nggak simetris, jadi nggak seimbang antara pertemuan antara roda belakang dengan roda depan, sehingga meskipun ini seat postnya diturunin ya, seat postnya diturunin, ini dia nggak akan berdiri dengan sempurna, jadi miring. Jadi miring teman-teman, ini agak sulit banget gitu. Terus kemudian kayaknya juga posisi kalau misalkan dipasang magnet, ini dia nggak ketemu antara lubang baut depan sama lubang baut belakang untuk tempat magnetnya ya. Terus juga aku nggak saranin ini buat didorong sih ya, di komuter ini agak susah banget. Tapi kalau misalkan cuma buat di loading ini aman sih ya, aman banget kalau untuk loading aja. Aku biasa loading. Kok jadi aku sih? Aku ini binatang jalang. Jadi gue saranin ini nggak dibawa buat dilipat di komuter ya, kayaknya agak kurang sih kalau menurut gue ya. Jadi ini mumpuni dilipatnya mungkin agak kurang simetris kalau menurut gue, jadi nggak begitu seimbang. Saran aja buat yang produksi frame ini kayaknya lebih dibikin simetris lagi ya. Aduh susah, agak keras ya. Oke, itu dalam posisi lipatan ya, tidak menggunting dalam lipatan, tapi ini meloading dalam lipatan. Oke, nah gimana? Udah ya teman-teman ya, tadi barusan udah gua review apa-apa yang gua udah pakai di sepeda ini. Ini kebetulan lagi kotor karena habis gua pakai, belum sempat gua cuci karena ini lagi musim hujan juga. Jadi kalau gua cuci percuma, nanti gua pakai hujan lagi, kotor lagi. Jadi silakan teman-teman untuk menyesuaikan budgetnya. Dan sebelum saran dari gua untuk ngebangun sepeda, karena gua udah beberapa kali salah ngebeli partnya duluan. Jadi ada baiknya beli frame-nya dulu, tentuin dulu mau pakai ukuran berapa, terutama untuk kelas Sally ya, karena kali ini gue ngebahasnya Sally. Mungkin nanti di next video gue bakal posting video atau review tentang sepeda, jenis sepeda yang lainnya. Dan satu hal yang perlu gue ingetin teman-teman, sekarang banyak banget yang pakai Sally dipakai tidak pada tempatnya, seperti dipakai nanjak, terus pengen kenceng, terus dibawa di tempat jalan-jalan makadam atau jalan-jalan bebatuan yang digunakan biasanya untuk kelas XC. Menurut gua sah-sah aja, silahkan aja sekuat apa sepedanya gitu. Tapi menurut gua sepeda lipat ini adalah sepeda komuter ya, terus kemudian urban juga. Jadi ini khusus dibuat di daerah perkotaan. Tapi kalaupun misalkan teman-teman mau dibawa ke alam, menyesuaikan aja. Kalau memang tidak mumpuni untuk ditunggangi, maka silahkan dituntun. Gak apa-apa, jangan malu. Ya, jangan memaksakan diri sehingga nanti lututnya jadi nggak nyampe. Jadi partnya, grup setnya nggak ngaruh. Mau pakai grup set segede apapun, mau seenteng apapun, kalau lututnya nggak nyampe, susah. Jadi grup set plus dengkul. Oke teman-teman, itu aja review sepeda RB Chromoly ini, frame Chromoly ini, frame RB Chromoly ini. Gue ngomong belepotan deh ya. No edit, pokoknya nggak ada edit. Pokoknya itu aja. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau misalkan mau gue harus nge-review sepeda apa lagi, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian semuanya. Dan jangan lupa di subscribe, mumpung subscribe itu gratis. Terima kasih. Salam dari aku, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah kita kita awali dengan bismillah, maka kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Gue dulu ya.